Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah kaum muslimin, ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya di kajian rutin kita setiap hari Ahad ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kita semangat yang tinggi dalam thalabul ilmi, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam agama Islam ini. Ikhwan yang kami muliakan, agama Islam adalah agama yang penuh dengan sikap optimis. Agama yang di dalamnya terdapat berbagai sikap-sikap positif dan kebahagiaan. Agama Islam adalah agama yang di sana terdapat ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kepasrahan. Kepada Allah lah kita bertawakal, dan kepadanya lah orang-orang bertakwa melakukan berbagai amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dulu keadaan orang-orang manusia di zaman dahulu sebelum pengutusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka hidup dalam keadaan jahiliyah dengan berbagai macam kesesatan yang mereka anut. Jahiliyah dengan kejahiliahan, kebodohan yang sama sekali buta dari perkara-perkara hidayah. Mereka selalu dalam keadaan bimbang, ragu, ya, mau melakukan suatu aktivitas-aktivitas. Bila ada suara-suara, mereka selalu dihinggapi dengan kebimbangan, juga merasa sial, juga merasa akan ada sesuatu yang membahayakan dirinya apabila mereka mendengar suara-suara burung misalkan. Mereka dihantui dengan khayalan-khayalan, khurafat-khurafat yang sama sekali tidak ada bukti atas hal tersebut, dan itu adalah merupakan hanya rekaan-rekaan kepercayaan belaka. Keyakinan-keyakinan itu, kebudayaan, bahkan sudah menjadi budaya. Apa-apa yang mereka lakukan ini telah dibatalkan oleh Islam. Sifat atau sikap tasaum, pesimis, ya, sikap merasa sial, menganggap segala sesuatu ini
dinabikan oleh Islam ketika datang. Islam adalah agama yang optimis. Islam agama yang bahagia, gembira, ya. Tidak ada sifat hal-hal yang negatif-negatif, tidak ada. Dan sifat atau sikap pesimis, ya, atau dinamakan dengan tasaum, itu adalah merupakan buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mau melakukan ini kayaknya nggak akan baik. Mau melakukan itu sepertinya nggak akan benar. Mau jualan kayaknya bakal rugi. Mau melamar akhwat kayaknya bakal ditolak. Seperti itu. Itu adalah sikap apa? Tasaum. Pesimis, ya, pesimis. Ya. Orang-orang yang semacam itu jauh dari kesuksesan secara dunia. Karena orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang positif, ya. Orang-orang yang optimis, kan seperti itu. Nah, agama Islam mengajarkan hal-hal yang bersifat optimis, ya. Ya, agama Islam mengajarkan hal-hal yang bersifat optimis. Menatap masa depan dengan kecerahan, ya. Bukan dengan suram menatapnya, ya. Artinya bukan apa? Bukan madesu, masa depan suram, seperti itu. At-tafaul, optimis, adalah bentuk husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin adalah orang yang husnudzon, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat orang mukmin adalah husnudzon, baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Ya. Dan terdapat larangan dan juga ancaman di dalam masalah tasaum ini. Sifat sikap pesimis atau tatayur, menganggap sial, ya. Menganggap sial, pesimis dengan perkara-perkara yang terlihat atau terdengar, ya. Kemudian dihubungkan dengan sesuatu bencana, dihubungkan dengan suatu penyakit, dihubungkan dengan sesuatu yang keburukan-keburukan yang lainnya. Dan itu merupakan akidah, keyakinan yang dianut oleh ahli syirik, ya. Dan merupakan akidah yang sangat lemah. Adapun orang mukmin adalah orang yang tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyerahkan atau menggantungkan pada perkara-perkara yang terlihat atau terdengar yang membawa kepada keburukan. Menganggap itu adalah suatu keburukan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsaruhum la ya'lamun." Ingatlah, innama ta'irukum, sesungguhnya atau hanyalah kesialan mereka itu indallah, di sisi Allah. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang mulia ini bahwa sikap tatayur, menganggap sial, merasa sial adalah merupakan perbuatan, amalan atau sikap orang-orang musyrik, ya. Dan itu adalah tercela secara syar'i. Bahkan dari sejak zaman Fir'aun dulu, ya, apabila ditimpa suatu kesulitan, apabila ditimpa suatu bencana dan sebagainya, mereka meyakini, ya, menisbatkan apa-apa yang menimpanya itu adalah berupa bala dan sebagainya itu adalah dikarenakan apa? Adalah dikarenakan Nabi Musa dan para pengikutnya.
dinisbatkan kepada Nabi Musa. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tusibhu sayyi'atan yatatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Jika mereka ditimpa, jika keburukan menimpa kepada mereka, yatatayyaru, mereka bertatoyur. Mereka apa? Bertatoyur, mereka menganggap sial, menisbatkan kesial itu bi Musa, kepada Musa wa mamah, dan orang-orang yang bersamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah hal itu, ala innama ta'iruhum, ingatlah hanyalah kesialan mereka indallah, di sisi Allah. Kesialan, bala, bencana, penyakit apapun adalah dari Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Disangkanya adalah disangkanya adalah dinisbatkan kepada Nabi Musa dan orang-orang yang sekitarnya. Padahal itu adalah merupakan qada, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin ayat 19, qalu, mereka berkata, ta'irukum ma'akum, kesialan kalian bersama dengan kalian. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya keadaan orang-orang musyrik tatkala mereka mendustakan rasul, para rasul yang didatangkan kepada mereka, yang diutus kepada mereka, dan tatkala diutus seorang rasul yang memperingatkan kepada mereka, datangnya seorang rasul yang memperingatkan kepada mereka, itu setelah itu datang perkara-perkara yang menimpa kepada mereka berupa bala. Maka apa? Mereka menisbatkan, oh gara-gara si fulan ini, gara-gara yang diutus ini, gara-gara rasul ini yang apa? Yang memperingatkan terhadap mereka. Ya. Jadi apapun yang menimpa keburukan dinisbatkan kepada siapa? Kepada rasul yang diutus. Qalu, mereka mengatakan, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami bertatayur dengan kalian. Ya. Dengan sebab kalianlah kami ini menjadi sial, kami ini mendapatkan bala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, qalu ta'irukum ma'akum. Ya. Kemudian mereka mengatakan, ta'irukum ma'akum, sesungguhnya kesialan kalian itu bersama dengan kalian. Artinya dari diri kalian sendiri, ya. Dari diri kalian sendiri, ya, yang menyebabkan bala itu ya dari perilaku kalian sendiri. Adapun para rasul ya tidaklah datang kecuali dengan kebaikan dan keberkahan. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. La adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Wala tiyarata, dan juga tidak ada kesialan. Wala hamata, dan juga tidak ada kesialan dengan burung hantu. Wala safara, dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Imam Muslim menambahkan, wala nau'a wala ghaula, tidak ada nau itu bintang tertentu yang menisbatkan hujan itu kepada bintang, ya, adanya bintang tertentu. Wala ghaula, dan juga tidak ada hantu atau makhluk
yang menyesatkan orang tatkala orang itu di padang pasir yang ini. Jadi kalau berjalan itu bolak-balik kadinya deui atau di hutan gitu ya. Dia jalan tersesat, ternyata nu tadi deui. Itu gaul namanya, gaul. Ya. Ya, mungkin diistilahkan di tanah Sunda jurig gitu ya. Seperti itu, gaul. Hantu. Ya. Jin sebenarnya. Ya. Keadaan kehidupan orang-orang jahiliyah ini dipenuhi dengan hurufat-hurufat dan keyakinan-keyakinan itu. Ya. Dipenuhi dengan itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menafikan apa yang diyakini oleh ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Di antaranya keyakinan mereka bahwasanya penyakit itu bisa menular dengan sendirinya. Ya, bisa menular dengan sendirinya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menafikan hal itu. La adwa, tidak ada penyakit menular. Artinya penyakit itu tidak menular dengan sendirinya, tetapi penyakit itu menular dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah di zaman jahiliyah seperti itu. Lalu mungkin dari jamaah yang hadir di sini ada pertanyaan, tapi Ustadz, kalau saya bergaul berdekatan dengan orang yang influenza, itu saya juga suka tertular, gimana gitu? Kemudian kalau di sini ayam ngokut hayam, ya kalau ayam bersama dengan ayam ngunguyung, ya. Jadi kak bawa nguyung ya gitu ya. Bagaimana ini? Pertanyaan itu disampaikan juga oleh sahabat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, aku mendekatkan, menggabungkan unta yang sehat dengan unta yang sakit. Yang sakit itu apa? Yang sakit yang sehat itu jadi sakit, ya. Jadi sakit. Maka apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasul, "Fama a'dal awal." Lantas siapa yang menjadikan sakit dari unta yang pertama ini? Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama yang kedua pun yang membuat sakit adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hendaklah orang itu bertawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga menjauhi sebab musabab yang menjadi akan tertular. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara yang akan membuat tertular. Itu ya, ada takdir kauni dan ada takdir secara syar'i. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kau wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah engkau biarkan perosokan dengan tangan-tangan kalian ila tahlukah, kepada kebinasaan, ya, kepada kebinasaan. Itu tentang penyakit yang menular. Jadi tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai usaha syar'i, dan juga melakukan sebab musabab untuk kesehatan, atau menjauhi sebab musabab yang akan terjadi penularan. Kemudian di antara hurufat
orang-orang jahiliyah juga adalah merasa pesimis, merasa sia dengan perkara-perkara yang dilihat atau didengar, berupa tempat-tempat atau suara-suara burung atau burung-burung ya. Di antaranya apabila terdengar di malam hari itu suara burung hantu, Korea ya kalau di kita, itu mereka punya keyakinan bahwasanya akan terjadi kematian atau memang ada yang meninggal seperti itu. Itu dari zaman jahiliyah. Dan hal itu juga menular kepada orang-orang kaum muslimin ya sampai sekarang. Di tanah Pasundan, di Sumedang mungkin keyakinan itu ada enggak? Dengan burung apa di tanah Pasundan? Sirit uncuing ya. Tahu ya sirit uncuing ya. Kalau sirit uncuing ya aya nu maot ya. Gitu. Kan seperti itu. Ya. Ini udah dari nenek moyang kita juga seperti itu. Ya. Tahu dari mana ini? Dari orang tua kita kan. Orang tua dari luhurnya lah kan seperti itu. Ya. Dari zaman jahiliyah seperti itu. Dan Rasulullah SAW menafikan la tiarata wala hamata. Tidak ada tiaroh, ya tidak ada kesialan dengan burung dan juga tidak ada kesialan dengan burung hantu. Ya. Karena burung adalah di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali tidak ada pengaruh terhadap hukum Allah dan qada'nya Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam suatu perjalanan ya, sahabat Ibnu Abbas bersama dengan yang lainnya serombongan ya. Dalam suatu perjalanan ada burung yang melewati kepada rombongan tersebut. Ya. Kemudian burung itu berbunyi. Ya, burung itu berbunyi. Maka salah seorang di antara rombongan mengatakan khair. Ya. Kebaikan. Artinya apa? Dia menolak adanya keburukan yang disebabkan oleh suara burung tersebut. Kalau burung tersebut bunyi berarti akan keburukan, maka ditolak dengan khair, baik ya gitu. Mirip enggak dengan orang lamun aya engang ya. Lamun aya engang kalau ada lebah lebah engang teh bukan lebah payet gitu sama kan ya. Ya. Khair kebaikan insyaallah baik. Maka Ibnu Abbas menghardik. Kata Ibnu Abbas, la khaira wala syarra. Tidak ada kebaikan dan tidak ada keburukan. Ya. Ibnu Abbas mengingkari ya kepada seorang laki-laki tersebut supaya apa? Supaya tidak ada keyakinan terhadap keburukan dari suara burung atau bahkan kebaikan dari suara burung. Ya. Dan ini adalah menolak hal itu. Jadi di antara keyakinan jahiliyah kalau mendengar suara burung karena itu dipercaya akan akan membawa kepada keburukan, mereka mengatakan khair ya thair. Baik ya. Khair ya thair.
Ya, insya Allah baiklah burung gitu ya, seperti itu. Gitu. Tatoyur memang diambil dari kata toyer, ya, yang artinya burung. Tiaroh, tatoyur diambil kata burung dari kata burung diambilnya. Karena yang dominan pada waktu itu adalah menisbatkan keberuntungan dan kesialan itu dengan adanya burung. Sehingga di antara mereka kalau mau melakukan perjalanan, iya teh mau perjalanan jualan atau aktivitas atau safar, ya, mereka suka di depannya ada pohon, kalau kata Sunda digebah, ya, hus. Nah, otomatis digebegen misalkannya, otomatis kan si burung itu akan lari, ya, bukan lari warnanya, terbang, ya. Nah, dilihat terbangnya itu, nah, misalkan di depan kita ada pohon mangga, burung menclok di sana. Oh, zaman dulu kan masih ada burung. Kita kan susah sekarang, ya, walaupun pohon adanya. Nah, hus, digebah kata Sunda. Kalau kata Indonesia nawan? Direwas, sarua Sunda. Ya, digebah. Maka terbang. Nah, terbangnya dilihat apakah ke arah kanan atau ke arah kiri. Kalau ke arah kanan, wah ini bakalan beruntung nih kalau mau jualan. Kalau mau safar, selamat nih, lancar gitu, ya. Ya, tidak ada halangan kan seperti itu. Atau aktivitas atau yang lainnya. Kalau ke kiri, wah ini rugi nih kalau mau jualan. Kalau safar ini tidak akan lancar. Nah, seperti itu. Jadi sekali dinisbatkan kepada burung. Ya, suara burung, perjalanan burung kemana, seperti itu. Namun ini berkembang, ya, tentang tiaroh ini berkembang pada hal-hal yang lainnya, ya. Ada yang menganggap kesialan itu dengan angka, ya, dengan angka. Contohnya angka berapa? Angka 13, ya. Itu datang dari keyakinan Nasrani yang menghubungkan antara angka tersebut, tanggalan tersebut dengan disalibnya Yesus. Ya, itu kan keburukan, ya. Ya, seperti itu. Di Cina ada juga, ya, menganggap keburukan dengan angka 4, ya, angka 4. Nah, tapi kebanyakan di kita ya udah tertular ini banyak angka-angka dengan angka 13. Sehingga beberapa hotel yang misalkan 20 tingkat, ya, lantainya ada 20 lantai, itu 13-nya tidak ada. 12 kita ketika pijit di lift itu, maka 13-nya tidak ada, langsung dari 13-nya tidak ada, 12 langsung ke 14. Nah, seperti itu. Juga kamar-kamar tidak ada kamar yang nomor 13, ya, dilewat. Ya. Bahkan sebagian rumah tidak mau berangka 13. Mending 12A. 12B gitu, ya. Gitu, seperti itu. Ya, banyak yang menisbatkan kepada angka 13, ya. Ini dari Nasrani datangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menolak hal ini juga, ya. Telah menolak hal ini juga karena dikaitkan dengan Nabi Isa, maka Allah Subhanahu wa taala menolak, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Tidaklah mereka membunuhnya dan tidaklah mereka mensalibnya, akan tetapi
telah diserupakan bagi mereka. Jadi dalam pandangan orang-orang waktu-waktu itu adalah Nabi Isa. Dalam surat An-Nisa ayat 157. Di antaranya juga ada kesialan yang mereka meyakini dengan sebab hari-hari tertentu, ya, hari-hari tertentu. Ada di antara mereka kalau di Jawa itu hari Selasa misalkan, ya, atau dikaitkan juga dengan kelahirannya, ya, dengan kelahirannya. Ada yang namanya weton, ya, kelahiran si pengantin laki-laki, lahirnya hari apa kan ada kliwon, ada apa kan seperti itu, ya, di Kamis apa gitu misalkan. Perempuannya mereka punya hitungan, ya. Kalau itu kepercayaan dari perkara yang diketahui, maksudnya aya nu kitu teh ilmuna rumusna gitu, bukan sesuatu yang didengar atau dilihat, dari sesuatu yang diketahui oleh mereka. Artinya ada rumus, ada apa namanya, ada panduan hal itu gitu. Maka ini tidak bisa dilaksanakan di hari tertentu misalkan. Nah, itu dengan tanggal, dengan hari, ya. Nah, meyakini kesialan atau keburukan dengan hari itu adalah tatayur. Kumaha mang jualan biasa we Senin mah ngahenen. Misalkan bisa, ya. Kumaha Salasa nalangsa Rebo barobo cenah teh aya nu meser teh. Kamis ngahalengis teh. Heuh iraha da kieureuna. Kan mau kabeh kitu geuning seperti itu. Ya. Itu sudah juga ke Tatar Sunda sudah, ya. Nah, ada kesialan dengan sesuatu yang terlihat yang terjadi. Contohnya bila dalam suatu pernikahan itu ada ranting yang patah, ya. Dalam suatu akad pernikahan ranting ada yang patah. Kemudian dihubungkan bahwasannya akan retak hubungan nanti, tidak akan langgeng kan seperti itu. Di antara ritualnya kan, ya, di antara ritualnya ini ada kepercayaan dengan Hindu, Buddha gitu, ya. Mereka mengikatkan kain yang dipakai laki-laki dengan perempuan, ya, aya ritual gitu, kemudian melakukan tarian, maksudnya supaya terikat kan seperti itu, ya. Itu ya semua tatayur, ya. Ya. Kemudian ada, ya, merasa sial dengan seseorang, ya, dengan seseorang ini lebih sara ini. Jadi lamun kalau bepergian tong mawa si eta gitu, ya. Misalkannya jangan bawa duka, lamun kalau dia ikut suka sial aja. Itu dengan seseorang gitu, ya. Ini telah ada, ya, telah ada dari dulu. Jadi ucapan mereka fulanun wajhuhu nahas. Si fulan wajahnya bikin naas, katanya bikin ini. Ada si fulan seperti itu, ya. Ada kesialan dengan warna. Contohnya warna hitam, ya. Warna hitam itu adalah membawa kepada kesedihan, ya. Seperti itu. Ada kesialan atau keberuntungan dengan dengan membuka mushaf, ya. Membuka mushaf. Ini sudah di negara kaum muslimin nih. Jadi kalau
mau bepergian, sebagian mereka ada mirip dengan jahiliyah, cuman sudah di islamisasi, bukan di islamisasi ya, dipadukan dengan ini. Membuka mushaf. Membuka mushaf, keberuntungan dan kesialan itu pada pandangan pertama pada ayat tersebut. Kalau pandangan pertama ayat itu langsung tentang surga, maka kebaikan. Kalau pas dibuka, ayat neraka gitunya, wah ini gitu. Ini kan mirip dengan yang tadi ya, burung. Ya, dengan burung. Seperti itu. Nah, ini kan juga kalau di zaman jahiliyah apa? Di zaman jahiliyah itu dengan mengundi. Ya. Dengan mengundi. Dengan mengundi mungkin sampai ke kita yaitu dengan mengundi logam misalkan. Ya. Logam. Kalau misalkan ya. Kalau mengundi giliran ya tidak masalah lah, karena mengundi kan tidak semuanya tercela. Mengundi itu boleh kalau sama-sama mempunyai hak. Ya, ini punya hak, ini punya hak. Apa yang menentukannya diundikan itu boleh ya, undian yang dibolehkan. Seseorang punya istri 4, halu dulu ya, halusinasi. Ini mau pergi, ya. Contoh misalkan orang Bandung mau ke Sumedang, kan safar misalkan. Ya. Mana yang semuanya udah berhak nih, maka diundi, ya. Maka diundi. Ya. Gimana pengundiannya terserah. Namun yang mengundi untuk keberuntungan, ya. Ini pergi enggak atau pergi enggak? Kalau misalkan yang tampak adalah angka, misalkan dengan koin. Angka, enggak. Kalau gambar, saya akan berangkat. Ini juga apa? Ini juga tatoyur. Ya. Beda dengan mengundi yang tadi ya. Suatu giliran yang dua-dua yang mereka mempunyai hak. Karena kalau undian yang begitu masih dibolehkan, karena Nabi SAW juga mengundi, ya, mengundi. Kemudian di antara khurafat mereka itu dengan safar, dengan bulan Sofar, bukan bulan Sofar. Kebanyakan di antara mereka adalah tidak akan menikahkan putra-putrinya di bulan Safar. Bahkan mungkin kalau dia mau menikah lagi juga tidak akan. Ya. Tidak akan menikah pada bulan Safar. Ini ada di kita, udah ada ya, di bulan Safar itu. Ya. Antum cek ke para usaha WO, wedding organizer. Gimana kumaha Safar ramai ente alah gitu ya. Seperti itu. Karena di antaranya mempunyai keyakinan ya. Di Tatar Sunda juga ada. Jawa Sunda ada ya. Seperti itu. Mereka tidak. Ini dari zaman jahiliyah ya. Jadi tidak akan bepergian jauh di bulan Safar, ini tidak ya. Di bulan Safar tidak gitu. Ya. Saya datang dari Bandung ke Sumedang itu Safar ya. Mereka tidak akan. Wala safara, wala nau'a, wala ghaula. Yang tadi ya, nau yaitu menisbatkan hujan kepada bintang ya. Nah, bintang tertentu. Wala ghaula juga ya hantu yang menyesatkan ya, yang menyesatkan dalam perjalanan di hutan atau di padang pasir ya, seperti itu.
Nah, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah kita harus menjauhi dari khurafat-khurafat, waspada dari khurafat-khurafat tersebut. Karena khurafat-khurafat tersebut akan menipiskan keimanan kita, bahkan akan menghapus ketauhidan kita. Menipiskan keimanan artinya bila seseorang yang bertatoyur, ya, bertatoyur, bertiara, ya, pengaruhnya pertama orang tersebut dia itu mengurungkan, ya, pengaruhnya itu mengurungkan aktivitasnya. Karena apa? Karena disangka bakal akan terjadi kesialan. Atau dia tetap akan melaksanakan aktivitasnya tetapi dalam keadaan galau. Aduh, Pak. Jadi dalam keadaan tidak tenang. Ya. Seperti itu. Pengaruhnya itu. Bahkan bisa menghapuskan ketauhidan kalau terjadi suatu kesialan, itu bahwa kesialan tersebut penyebabnya adalah itunya. Maksudnya penyebab kesialan itu burung itu. Maksudnya ku burung eta, ku suara eta dengan sendirinya. Ya, itu syirik akbar. Kalau syirik asgor menjadikan perkara-perkara yang terlihat dan terdengar itu sebagai sebab. Kalau bala bencananya mah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebabna dengan burung itu. Beda? Beda. Ya. Syirik akbar bila meyakini kalau yang menjadikan itu adalah itu. Kalau syirik asgor adalah meyakini ini penyebabnya, tapi yang menakdirkan Allah. Sama, maksudnya sama syirik, ya. Cuman syirik akbar itu mengeluarkan seseorang itu dari Islam, ya. Syirik akbar itu. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Anas, riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, la adwa wala tiarata, tidak ada penyakit yang menular dan juga tidak ada tiaroh, tidak ada suara burung yang menyebabkan, yang mempengaruhi keberuntungan dan kesialan. Wa yu'jibuni al-fa'lu, tetapi yang menakjubkan kepadaku adalah al-fa'lu. Ya. Dalam hadis yang agung ini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul suka dengan al-fa'lu, at-tafa'ul. Al-fa'lu itu at-tafa'ul. Ya. Al-fa'lu itu adalah yudholu surur ala nafsi min ghairi i'timadi alaihi. Memasukkan kebahagiaan terhadap diri tanpa bersandar kepada hal tersebut. Ya. Kalau perbedaan antara tiaroh dengan al-fa'lu, kalau tiaroh itu biasanya kebanyakan dalam perkara-perkara yang itu kesialan, ya, perkara yang buruk, punya keyakinannya. Atatayur, contohnya seseorang meyakini akan ada sial hingga membatalkan safar atau membatalkan mengurungkan menikah karena mendengar sesuatu yang dibenci, ya, tidak disukai, maka dia mengurungkan niatnya tersebut, ya. Dan itu hukumnya tadi apa? Syirik asghar, ya, kalau menjadikan sebab.
meyakini itu adalah sebab ya khurafat-khurafat tersebut. Adapun al-fa'lu ya, kalau al-fa'lu itu tidaklah terjadi kecuali dalam perkara-perkara yang itu membahagiakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan al-fa'lu itu, wa mal fa'lu ya Rasulullah. Lantas apa al-fa'lu tersebut ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-kalimatu thayyibah. Kata-kata yang bagus, kata-kata yang positif, yang didengar oleh seseorang, kemudian hal itu menguatkan dirinya. Kemudian menjadi punya harapan yang besar, ya, punya harapan yang besar, punya sikap optimis dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya diri, ya. Kemudian husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang yang dalam keadaan sakit kemudian mendengar kata-kata positif, misalkan insya Allah sehat, ya, sehat, tentang mendengar kata-kata sehat, atau si temannya menyapa dia, misalkan cager lah, cager. Nah, kata-kata tadi sehat, cager itu ditangkap oleh dia karena itu adalah kata-kata yang positif, kemudian dimasukkan kepada dirinya, kemudian melahirkan keoptimisan bahwa akan sehat. Itu namanya al-fa'lu. Jadi mendengar kata yang positif, kalimatut thayyibah, kemudian dia masukkan ke dalam dirinya. Nah, seperti itu. Bila jamaah sini kajian akan mengkoordinir untuk tadabur alam, mau kemana pergi, ya, kajian tong di dia wae, nanti kita ke gunung misalkan, ya, lalu dikoordinir, bayarnya 100.000 misalkan, disediakan bis, konsumsi, ya, dan penginapan di gunung, nginap sendiri. Daftar tah nama-nama, udah masuk daftar semuanya. Pas masuk ke bis kan kepanitia di absen, bukan di absen sebenarnya, di presensinya. Dari A, Ajat, ada Ajat, Bambang, misalkan Cecep, sampai kepada huruf S, selamat. Iya, mendengar kata selamat, ya, kemudian orang tersebut memasukkan dalam dirinya si kalimat selamat itu. Mudah-mudahan perjalanan kita akan selamat. Bukan meyakini ayat sisi selamat orang jadi selamat, gitu mah jadi tatayur lagi. Tetapi kata selamat ini kan kalimat baik, kalimat positif, dimasukkan. Nah, seperti itu, ya. Itu namanya al-fa'lu. Rada mirip, ya, rada mirip, tapi bukan tatayur, bukan menganggap keberuntungan dan kesialan dengan perkara yang didengar, bukan, tapi kalimat thayyibah. Bapak-bapak di sini yang misalkan kerja karyawan, ya, jam 8 harus sudah sampai di kantor atau di tempat kerja. Dari rumah jam berapa? Jam 7, ya, udah beres, sudah sarapan segala macam, berangkat. Buka pintu, cerah, suasana cerah. Kemudian cerah ini kalimat thayyibah, ya. Kemudian mudah-mudahan kecerahan ini juga membawa kepada kecerahan dalam urusan. Nah, seperti itu. Ini namanya al-fa'lu, ya.
Al-fa'lu. Mau jualan mendengar kata untung atau ada si Pak Untung. Pak Untung, Pak Untung, misalkan. Ada kan nama Untung? Ya. Terdengar. Mudah-mudahan mendengar kata untung itu, mudah-mudahan untung yang banyak. Jadi jualan ini mendapatkan untung yang banyak. Itu namanya al-fa'lu ya, al-fa'lu. Husnudzan terhadap Allah Subhanahu wa taala, lahirkan optimis dengan mendengar kata-kata yang baik atau melihat sesuatu yang baik-baik. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara yang mustahab karena apa? Karena di sana ada husnudzan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang secara marfu dikatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Kata Ibnu Abbas, tiyarah yang tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah itu adalah syirik, tiyarah itu adalah syirik. Wa ma minna illa, dan tidaklah di antara kita illa kecuali pasti pernah terbersit akan adanya apa? Kesialan itu. Kenapa? Pasti terbersit. Di zaman para sahabat sebelumnya kondisi jahiliyah, betul? Mereka baru hijrah. Di zaman kita pun sama, betul nggak? Dari nenek moyang, orang tua kita mungkin, ya, awam dalam keislaman, kemudian juga tetangga, lingkungan, kampung. Yang masuk kepada kita adalah keyakinan-keyakinan seperti itu. Betul nggak? Mungkin sudah mengakar. Maka ngaji juga tauhid can beres. Ya. Usulu salasah karek tamat. Belum juga ini. Maka mungkin ada ya di antara kita terbersit. Aduh, bawa-bawa aja gitu ya. Ada terganggu was-was setan. Ya. Cekolot mah ieu teh gini gitu-gitu. Nah ini wa ma minna illa, dan tidaklah di antara kita pasti kecuali pasti akan ada terbersit. Walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkannya dengan tawakal. Jadi kalau seseorang itu tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghilangkannya, ya. Ya. Allah akan menghilangkannya. Tatkala kita terbersit hal itu, hilangkan. Tawakal, kembalikan. Ta'awud, kita minta isti'anah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengurungkan. Dan jangan tetap berjalan dengan sikap was-was, ya. Terus tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Karena orang yang mengurungkan suatu hajatnya dikarenakan keyakinan, itu ada sulah syirik. Kata Ibnu Umar, hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Barang siapa yang mengurungkan tiyarah itu, keyakinan yang tadi yang saya sebutkan di antaranya, ya, mengurungkan dia dari hajatnya, faqad asyraka, sungguh dia telah syirik. Ya. Sungguh dia telah syirik. Ya. Sontak mereka berkata, para sahabat berkata, kenapa? Karena sesuatu yang terrespon itu ya adalah mungkin dirasakan oleh para sahabat. Seperti kalau seseorang menerangkan tentang, misalkan seseorang ngobrol tentang tentang hubungan suami istri. Nah, kadinya
Nah, hubungan suami istri harus seorang suami harus memuaskan istrinya. Aya no can nikah can. Nah, lantas yang sudah menikah, jadi bagaimana? Oh, sontak kan? Berarti itu rumah sah berenanya. Ya, rumah sah. Jadi kudu kumaha sanasan misalkan ya. Nah, berarti apa? Rumah sah. Nah, sontak para sahabat dikatakan man rodat hutiyaratu an hajatihi faqad asroka. Barang siapa yang mengurungkan dari hajatnya dikarenakan tiaroh itu mengurungkan dari hajatnya faqad asroka, maka sungguh syirik. Wa ma kafaratu dzalika, maka sontak mereka mengatakan apakah kifaratna kalau apa sudah demikian gitu. Maka kata Rasul antakula, kau mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuka, ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang daripadamu, wala tayra illa tayruka, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang datang daripadamu, wala ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain engkau, la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Ya, karena yang namanya tiaroh tadi ya dari hadis Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu, innamat tiaratu, hanyalah yang dikatakan dengan tiaroh itu, yang menganggap kesialan itu, ma'amdoka awradaka, perkara yang membuat dia semangat untuk melakukan aktivitas, karena misalkan diantaranya burung, misalkan ke kanan semangat ya gitu, awradaka, atau mengurungkan karena burungnya ke kiri, dia mengurungkan karena sesuatu hal, karena pas mau berangkat ke kantor itu ada piring pecah, gitu, aya kira-kira naon ieu, misalkan moal ke kantor aya mah, maaf bos, saya enggak ke kantor misalkan, karena nah itu adalah tiaroh, karena apa? Karena takut ya. Jamaah kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hal itu kita harus apa? Harus tawakal ya, enyahkan hal itu semua ya. Enyahkan kita semua. Idza tatayyara dalam satu riwayat, dalam satu athar, idza tatayyarta falatarji. Jika kamu tatayyur, jika ada kepercayaan terganggu dengan kepercayaan itu, falatarji, maka janganlah kau balik lagi. Jangan mengurungkan ya, jangan mengurungkan. Artinya enyahkan hal itu ya, enyahkan hal itu. Dan jika kita ragu terhadap sesuatu ya, mau menentukan pilihan sesuatu, apa yang disyariatkan supaya kita yakin, apa yang disyariatkan? Salat istikharah ya, salat istikharah. Jadi antum dirikan salat 2 rakaat, setelah 2 rakaat tersebut ya, bila ragu terhadap sesuatu, maka lakukan salat 2 rakaat yang bukan fardu ya. 2 rakaat kan ada yang fardu subuh, bukan setelah subuh, tetapi menyendiri, salat yang menyendiri, kemudian berdoa, Allahumma inni astahiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika, ya Allah aku minta pilihan kepadamu dengan ilmumu, karena Allah yang maha mengetahui kan, dan aku minta takdir dengan kudrahmu ya, wa as'aluka min fadlikal azim, kemudian aku meminta dari keutamaanmu yang agung, fa innaka taqdiru wa la aqdiru, semuanya engkau
mampu sedangkan aku tidak mampu. Sungguhnya engkau berkuasa dan aku tidak berkuasa. Wa ta'lamu wa la a'lamu. Sungguhnya engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Wa ta'lamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadal amro. Ya Allah, jika engkau tahu bahwasanya perkara ini, disebutkan hajatnya apa, khairun li, ya, baik untukku, fi dini, dalam agamaku, wa ma'asyi, dan penghidupanku, wa akibatu amri, dan juga dalam akibat urusanku nanti, ya, ajil amri, ajili amri wa ajilihi, ya, yang sekarang ataupun yang akan datang. Fakdur huli wa yasir huli, maka takdirkanlah sesuatu itu untukku. Wa yasir huli, dan mudahkanlah itu untukku. Semua barik lifihi, kemudian berkahilah untukku padanya. Wa in kunta, sebaliknya, dan jika engkau mengetahui, wa in kunta ta'lamu, jika engkau mengetahui, anna hadal amro, bahwasanya perkara ini, syarrun li, buruk untukku, fi dini, dalam agamaku, wa ma'asyi, dan juga penghidupanku, wa akibatu amri, dan juga akibat urusanku nanti, ajilihi wa ajilihi, yang sekarang ataupun yang akan pada masa yang akan datang. Fasribhu anni, maka palingkanlah dia dariku. Wasrifni anhu, dan palingkanlah aku darinya. Waqdurli, dan takdirkanlah untukku al khair, kebaikan, haitsu kana, dimanapun berada. Summardini bihi, kemudian ridhoilah aku dengannya. Ya, kita harus bersungguh-sungguh menghadirkan hati kita khusyuk hal ini, dan juga benar-benar, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala menghadapi perkara-perkara yang meragukan dari pilihan kita, ya, supaya apa? Lebih bisa tenang di dalam memilihnya. Kadang-kadang kita lebih percaya diri daripada percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbagai hitungan, berbagai pandangan, berbagai penelitian, riset dan sebagainya, kadang-kadang kita lebih percaya kepada diri sendiri tapi mengenyampingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang Maha mengetahui urusannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita bisa menguatkan iman, menambah ilmu, dan juga ini sebagai modal dan motivasi bagi kita untuk apa? Untuk selalu, untuk terus, ya, untuk terus mendalami akidah, mendalami tauhid ini, ya, mendalami tauhid ini.